Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman semua di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Dan tentunya tidak kurang satu apapun juga, sehingga masih bisa nonton channel kita di sini Yengki Charlie itu Yengki India Sulu ya. Oke, saya juga akan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Mungkin yang sering nonton channel saya, ada satu video yang sudah hilang dari channel saya. Jadi itu memang dihilangkan oleh YouTube ya. Jadi saya review TV ya, kemarin ada saya review TV Advance, dan itu katanya YouTube pelanggaran. Saya nggak tahu pelanggarannya di mana, tapi selama ini kita tidak pernah membuat sebuah konten yang macam-macam ya, semuanya tuh tentang review aja, nggak ada yang lain. Tapi itu pengumuman buat teman-teman, jadi kalau nanti misalnya kok konten yang TV Advance sudah nggak ada, ya itu bukan karena kita ya, karena itu memang sudah dihilangkan oleh YouTube sendiri. Jadi kemarin masih ada judulnya tapi sudah nggak bisa ditonton, jadi saya hapus sekalian. Daripada ada terpampang di situ judulnya tapi kontennya nggak ada, kita hapus ya. Itu sebagai pengumuman aja buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Langsung kali ini kita akan memberikan sedikit rekomendasi buat teman-teman kalau menggunakan radio UVK5. Nah, ini UVK5 nih. Kita bahas radio yang lagi viral dan sampai saat ini radio ini masih tetap eksis teman-teman ya. Artinya banyak sekali teman-teman amatir yang ada di luar sana membuat program untuk radio UVK5, sehingga setiap hari pasti ada yang diutak-utak gitu ya, ada yang diuprak-uprak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis UVK5 yang ada di depan saya ya, kecuali ini UV5R Plus New. Tapi sama aja, menggunakan software UVK5 bisa ya. Yang nggak bisa itu kalau menggunakan UVK6. UVK6 sendiri beda ya. Jadi saya selama ini belum dapat radio yang UVK6. Yang saya dapat semuanya UVK5 atau UVK5 strip 8, itu juga masih pakai softwarenya UVK5. Nah, waktu kita beli, mungkin dulu yang pertama-tama keluar ya, pertama-tama keluar itu radionya cempreng banget suaranya. Tapi setelah itu ada perbaikan. Saat ini saya lihat semuanya sudah bagus audionya, udah nggak cempreng-cempreng lagi, udah bagus, udah mantep, dan itu sudah berubah semuanya ya. Oke, kemudian ada satu hal yang mungkin ini bisa menjadi menarik buat Anda untuk membeli radio UVK5. Namun sekali lagi, kalau teman-teman AMSAT ya, mungkin teman-teman yang sering komunikasi satelit, memang radio ini saya kurang rekomendasikan. Karena apa? Karena dia harmoniknya terlalu besar, teman-teman. Sehingga ketika dia transmit, maka RX-nya kita terganggu. Dan kalaupun dia peka, dipakai untuk RX, dia tidak selektif. Sehingga RF yang ada di sini mancar, dia tetap masuk ya. Jadi nggak ada filternya. Sehingga itu kalau untuk AMSAT sebaiknya cukup satu radio. Jadi kalau misalnya kita ngamsat ya, misalnya kita mau komunikasi satelit, cukup satu radio aja. Jadi Anda pakai satu radio dengan antena mungkin Moxon atau apapun itu, satu radio saja, sehingga itu tidak masalah. Kalau dua radio dia jadi masalah. Masalahnya apa? Kalau dia transmit, maka RX-nya keseplet. Kalau dia jadi RX-nya nggak selektif. Nah, jadi RX-nya nggak selektif artinya ketika kita mancar masuk ke sini, tetap masuk gitu ya. Nah, itu dia bedanya. Jadi kalau mau ngamsat bisa dipakai AMSAT, tapi cukup satu radio. Ya, cukup ini tok gitu. Karena ini peka teman-teman ya. Radio-radio yang ada di sini sudah peka teman-teman. Karena saya udah update firmware. Jadi firmware-nya di website itu, di internet itu banyak banget ya. Tapi ada satu firmware yang memang ini sangat peka teman-teman. Ini akan saya buktikan.
supaya teman-teman nanti bisa, oh iya ternyata radio saya bisa jadi peka. Nah, kan selama ini wah radionya budek. Tapi ketika kita pakai software itu radionya jadi peka. Mantap banget. Saya rekomendasi sekali karena saya udah coba untuk receive satelit itu jos banget. Cuman sayangnya kalau dipakai jadi 2 radio itu ya agak terganggu. Tapi kalau sendiri kita pakai di rumah cuman 1 radio aman, nggak ada masalah. Pasti bagus. Tapi ada caranya, nanti akan saya kasih tahu caranya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kita minum kopi dulu teman-teman ya, supaya semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Oke, kita sudah seruput kopinya. Sekarang kita mau gimana caranya supaya radio-radio kita ini UVK5 ini ereknya bagus. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Keep stay tune. Oke, teman-teman, di sini ada 4 jenis radio ya. 4 jenis radio yang modelnya berbeda. Dan ini sudah tidak, maksudnya yang radio ini sudah nggak pada posisinya tuh. Jadi jangan kaget ya. Jangan kaget. Jadi ini bukan UV5R isinya, ini bukan Eskom FC9 Pro isinya, ini bukan Berlin isinya. Jadi udah saya tukar-tukar teman-teman. Jadi uniknya UVK5 itu maupun UV5R Plus ini sebenarnya 4 model seperti ini. Itu kalau kita lepas mesinnya, kita lepas semuanya. Kita pindahin ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, bisa teman-teman ya. Mau bukti? Nah, ini adalah Eskom FC9 Pro. Tapi isinya adalah punyanya UV5R Plus. Ya, UV5R Plus. Ini Eskom FC9 Pro. Tapi isinya punya itu. Nah, nanti bisa kita lihat ya. Nah, ini saya buka ya. Tuh, biru ya. Kalau FC itu nggak ada biru-birunya, dia warnanya orange. Nah, sementara kalau yang ini saya masukin punyanya WRW, tapi WRW saya nggak bawa ya, dia punyanya WRW. Nih, tuh putih, ya, putih. Oke. Kemudian yang ini kan harusnya punya Berlin, tapi dalamnya adalah punyanya FC9 Pro. Tuh, orange begini ya. Kemudian kalau yang ini asli pertama kali radionya viral langsung saya ambil, dan memang radionya pertamanya itu cempreng-cempreng, ini udah saya modifikasi, udah nggak cempreng ya. Cuman ya nggak ngebas juga. Nah, putih ya teman-teman. Tapi putihnya saya lebih senang yang pertama kali keluar nih, putihnya kayak gini ya. Kalau putih yang baru-baru, mana yang baru ya ini. Yang putih baru tuh gini putihnya. Tuh, kalau putih yang pertama, tuh lebih adem. Saya lebih senang yang pertama, tapi nggak apa-apa. Selera teman-teman, selera semuanya, selera. Dan saya senang sih, saya kemana-mana paling saya bawa yang biru, ini sama ini, kita ganti-gantian ya. Nah, oke. Di sini ada software yang namanya IJV Mode ya, IJV Mode. Ini kita hidupin. Dia langsung tertulis IJV Mode. Nah, ini sudah peka teman-teman. Ini juga saya udah buat IJV Mode. Nah, peka teman-teman radionya. Nah, kalau sudah IJV Mode, kenapa nggak bisa diganti namanya? Ya, karena ini dia udah satu set programnya sehingga seperti itu. Jadi nggak usah dirubah-rubah. Karena ketika kita ganti software, itu dia nggak tulisan IJV lagi, berubah nama kita yang pertama itu. Nah, seperti ini. Ini kan saya nggak ngerubah-rubah dari IJV, saya install yang lain ke sini. Ini saya install ya. Ini ada CEC apa tadi itu? CEC 01C ya. Nah, ini beda ya. Kalau yang ini, nah ini JV juga. Oke, nanti kita akan coba. Katanya teman-teman itu ada yang kalau diinstal berulang-ulang itu nanti jadi budak, jadi nggak dengar. Nah, itu ada satu radio sih yang berlaku seperti itu. Jadi
Kalau yang FC, saya sarankan yang FC 9 Pro itu jangan terlalu banyak Anda update firmware, karena ini yang FC itu pengaruh sekali, jadi RX-nya nanti akan menurun ya. Tapi kalau yang lain nggak ada masalah teman-teman. Jadi nanti saya akan buktikan, kita ambil yang radio pertama aja ya. Nah, ini mewakili dari semuanya. Saya ambil ini aja sampelnya. Ini mewakili dari semua radio yang tadi itu ya, 3 tadi. Kita akan tes untuk RX-nya. Jadi ini kan IJV mode ya. IJV mode kita akan hapus dulu, kita ganti. Kita ganti dulu menggunakan apa namanya, firmware yang lain ya. Oke. Jadi saya itu hanya membutuhkan RX yang peka teman-teman. Bukan masalah dia mau bisa spektrum atau apa, atau dia bisa kayak gimana, nggak masalah. Saya nggak peduli itu. Yang penting kalau saya adalah RX-nya bagus. Oke, mari kita akan coba. Sekarang saya mau ambil dulu. Nah, jangan lupa siapkan kabel data ya. Kabel data disiapin. Nah, sekali lagi kabel data yang bagus itu yang kaku. Jadi yang kaku ini seperti ini kaku ya. Ini udah lama banget saya pakai punya Retrofish, ini kaku. Nah, ini awet ya. Oke, kemudian kita siapkan laptopnya, program-programnya kita siapkan untuk kita merubah ya. Nah, saya akan coba dulu untuk yang lain-lain ya, software yang macam-macam ya, banyak software sih, firmware ya. Nanti linknya bisa saya sampaikan di deskripsi. Nanti tinggal Anda cari aja ya, download aja. Nah, ini kita pasang dulu power supply-nya. Maklum, namanya juga seadanya, laptopnya juga seadanya. Ya, cari yang murah-murah, yang penting bisa untuk program ya teman-teman. Jadi nah, kita baterainya juga udah nggak terlalu tahan, jadi harus pakai ini, paling tahannya cuma 3 jam. Oke, kita hidupin dulu teman-teman untuk laptopnya ya, kita hidupin. Nah, sambil nunggu, jadi satu kali lagi, kalau kita mau mengisi firmware itu, sekali lagi kita cukup pencet PTT, kita on kan. Nah, ini dia langsung lampu flash hidup, layar mati ya. Ini udah siap mau diprogram teman-teman. Ini sudah siap mau diprogram. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah ya. Kalau kita matikan, hidupin lagi, dia akan normal lagi. Gitu ya. Jadi kita matikan lagi, kita pencet PTT, hidupin. Nah, dia udah siap diprogram. Oke, kita akan coba program dulu dengan program yang lain sebelum EGV mode ya. Sebelum EGV mode kita install. Kita akan install dulu yang lain dan kita tes RX-nya. Saya akan siapkan konektor buat radionya ya. Sebentar, konektor di mana? Nah, ini. Kita siapin konektor. Jadi langsung install, langsung tes RX ya. Jadi langsung tes RX. Jadi kita akan coba tes RX di dalam ruangan sama tes RX dengan antena. Semuanya sudah kita tancapkan. Sekarang kita buka programnya. Di sini ada kita pakai portable radio. Kita buka ya. Kita lanjutkan aja. Dan yang jelas kita harus tahu dulu portnya berapa. Nah, ini kita adalah port COM 6 ya. Kita pakai port COM 6. Nah, ini COM 5, sorry, COM 5. Terus kita konekkan. Setelah kita konekkan, kita cari softwarenya di mana. Nah, ini softwarenya saya masih ada di software download ya. Nah, saya akan coba ya, sebelum saya pakai IJV, kita akan coba dulu yang lain-lain ya, macam-macam. Jadi ada untuk ini, jadi ada apa? FGCI ini ya, macam-macam ya. Oke, kita coba dulu yang mana ya, sebentar. Kita coba dulu yang nih, kita coba Exumer ya. Kita coba. Oke, kita langsung update, masuk ke sini. Dia langsung tercopy ya di sini, teman-teman. Kita tunggu aja sampai selesai. Kemudian kita coba tes RX-nya dengan antena bawaan.
dalam ruangan ini seperti apa. Dan ingat sekali lagi, untuk kalau RX itu tidak terbaca, kita langsung pencet tombol yang atas ini sekali ya, untuk membuka RX-nya. Oke, sudah selesai. Oke, nah kita lepas, kita coba cek ya. Ini saya matikan, saya hidupin. Nah, dia langsung kebaca itu ya, Exhumer di situ ya. Exhumer yang pertama, ini versi yang pertama. Yang baru dia ada langsung tulisannya beda lagi ya. Oke, kita akan tes untuk signal seismograph ya. Kita coba signal seismograph di ruangan ini. Kita coba dengarkan ya. Kita coba dengarkan teman-teman. Saya keliling dulu ya di ruangan ini. Radionya saya bawa ke bawah, ke atas, bawah, semuanya nggak ada. Oke, kita pencet ya. Sudah open, kita coba deh. Ya, bisa teman-teman, tapi agak lemah. Sekarang saya coba pakai antena luar. Apakah cukup baik apa enggak? Kita coba lihat. Ini masih open scale. Kita coba. Oke, nggak bisa teman-teman. Nah, sekarang saya program lagi. Udah siap ya, masukin. Kita cari framer yang lain. Nih, saya cari framer yang lain dulu, apalagi ya. Kita coba cari, kita ganti pakai oke, pakai apa ya? Yang baru-baru. Nah, saya pakai ini coba ya. Nih. Kita pakai ini. Kita update saja dan kita tes lagi ya. Kita tes lagi. Jadi banyak sekali firmware yang beredar. Nah, itu kita tes. Ada berapa sampel yang akan saya tes untuk membuktikan RX-nya bagus apa enggak ya, dengan dirubahnya firmware tersebut ya. Oke, sudah. Sekarang saya akan langsung aja pakai antena luar ya. Nggak usah lama-lama pakai antena dalam. Nanti di dalam itu kita akan mau ngetes RX-nya, jadi kita harus pakai antena luar ya. Jadi ini sudah sesuai dengan programnya. Dia akan selalu berubah-ubah tampilan awalnya. Nah, ini tampilan awalnya jadi nama saya sendiri tapi tidak ada di bawahnya. Oke, kita akan coba lagi. Kita buka square-nya, open. Oh, sorry teman-teman. Ini ya belum dicabut. Wah, ciloko. Ya. Oke. Kita akan coba. Nggak bisa juga. Oke, kita akan cari firmware yang lain lagi. Kita matikan, kita hidupin. Sekarang kita cari firmware yang lain. Oke, kita cari firmware yang lain lagi. Kita akan coba apa ya? Mungkin mana Mantos. Kita coba Mantos ya. Kita coba Mantos. Kita coba tes apakah RX-nya bagus apa enggak. Kita tes. Jadi memang kalau kita mau coba UVK5 ini banyak sekali firmware-nya yang disediakan. Ada bisa untuk ngirim message, ada bisa buka spektrum, macam-macam ya. Nah, itu tergantung Anda butuhnya apa. Kalau saya butuhnya RX-nya bagus gitu aja. Nah, ini kan kalau kita nggak perlu nambah-nambah apa, nggak ngerubah-rubah apa-apa, itu dia langsung ada tulisan begitu di bawah nama kita ya. Nah, ini beda lagi tulisannya. Kita coba langsung RX. Secara tampilan bagus teman-teman ya, tapi saya sih bukan masalah tampilannya, tapi RX-nya ya. Sekali lagi kita buka. Nah, kita coba dengan antena dalam. Siapa tahu
siapa tahu ya. Karena tampilannya bagus, siapa tahu di antena di dalam ini bisa pengaruh bagus ya. Kita tes ereknya. Jadi pakai antena bawaan atau apa, kita coba tes ereknya. Apakah bisa apa enggak? Oke, bisa teman-teman, tapi masih lemah juga. Oke, kita hidupin lagi. Sekarang kita mau cari lagi yang lain. Nah, saya akan cari lagi yang lain, firmware yang lain. Apa ya yang lain itu? Ya. Mana ini ya? Kita coba ini. Nah, ini karena ada fasilitas macam-macam, ada yang fasilitas untuk CW, ada yang untuk apa-apa gitu ya, banyak sekali teman-teman ya. Tapi nanti akhirnya jatuhnya nanti kita akan ketemu, kita masuk ke IJV mode ya. Jadi ini kita coba dulu yang lain. Yang lain ini fasilitasnya banyak. Jadi tapi saya nggak perlu bongkar-bongkar fasilitasnya, nanti Anda cari sendiri, upload sendiri ya. Karena alamatnya nanti akan saya sampaikan linknya ya. Oke, sukses. Nah, ini tampilannya seperti ini kalau yang barusan saja kita update firmware-nya. Ya, seperti ini. Nah, itu mana nih? Call sign, ada call sign-nya. Queen ya. Oke. Kita coba antena dalam dulu gak apa-apa. Tes. Oke, bisa tapi masih lemah. Kita coba antena luar. Apakah antena luar tambah bagus apa gimana, kita tes. Coba teman-teman ya, antena luar. Nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Jadi ya macam-macam. Jadi untuk menunya bagus sih ini ya, menunya tulisannya bagus, semuanya sudah oke. Cuman tadi itu resipnya lagi ya. Aduh, resipnya lagi. Jadi gimana lagi? Kalau saya lihat dari tampilan menu-menunya bagus, tulisannya bagus, kemudian tampilan bagus, tulisan bagus, ya bagus semua sih. Cuman kacaunya di ereknya aja ini. Oke, kita keluar aja. Sekarang saya akan mencoba yang terakhir ya. Jadi banyak sekali tapi kita nggak usah semuanya. Kita matikan lagi. Kita tekan, hidupkan. Nah ini. Saya ambil yang versi terakhir yang saya dapat, yang JV mode. Di sini kita ambil yang terakhir itu yang versi berapa ya, bentar. Nah, kok fokusnya lari-lari ya. Kita besarin dulu ya, biar kelihatan versi berapa ya. Kemarin itu versi JV mode versi 2,8 ya. Kehapus apa ya? Sebentar teman-teman, saya coba dulu. Ini 2,7 Nah yang 2,8 mana? Sebentar, kita satu-satu aja. Nah ini JV mode 2,8. Nah ini dia ketemu. Jadi itu alamatnya di sini teman-teman ya. Alamatnya di sini. Saya akan bukakan. Jadi kalau misalnya saya di linknya nanti nggak ada, nanti Anda bisa lihat tampilan di komputer saya ini ya. Dia akan kebaca itu. Nah itu TPS GitHub. Nah
Jadi kita ambil yang universal ya teman-teman, yang universal ini. Jadi nanti kita buka yang di universal. Nah, di universal ini macam-macam. Wah, ini ada yang baru lagi. Ini 4 jam. 4 jam yang lalu teman-teman. Nah, kebetulan karena ini yang baru, 4 jam. Ini saya belum coba. Ini kita coba aja sekalian ya. Langsung. Karena saya percaya dengan IJV, maka kita coba ambil yang versi terbarunya yang 4 jam itu yang mana. Kita lihat. Nah, ini kita ambil yang 29R1. Kita download. 29R1 kita download. Nah, sudah kita download. Sudah ya. Oke. Bentar, ini kok nggak fokus. Nah, udah kita download teman-teman. Nah, sekarang kita sudah download. Sekarang saya mau kita mau ke radionya. Kita simpan ke radionya. Oke. Kita buka. Ini ya. Ini 29R1. Kita open. Kita update. Kedip. Dan ini kalau IJV mode itu dia tidak bisa nama kita tampil di sini. Tapi kalau nggak tahu kalau yang sekarang ini, yang 2.9R1 ya. Kemarin saya terakhir ya 2.8, ini ternyata berubah terus. Nih, mumpung kita baru bikin video, langsung aja kita tes ya. Oke teman-teman, ini dia. Tuh, kita buka. Ini dia IJV mode ya, karena dia RX-nya paling bagus. Nah, ternyata mantap teman-teman ya. Belum saya buka Squall loh ini. Nah, ini saya belum buka Squall. Ternyata IJV mode yang versi 29 ya. Ini bagus banget. Oh, ini harus dibuka ya. Tadi Nero ya. Tadi Nero. Tuh, bersih banget ya. Bersih sekali. Langsung 30 decibel, besar sekali. Kemarin itu hanya 27. Sekarang dengan R1 2.9R1 bisa naik ke 30 31. Artinya peningkatan RX-nya luar biasa. IJV mode ini bagus banget ya. Oke, sekarang kita tes untuk di dalam ruangan ini seperti apa. Apakah sama dengan VMware yang lain? Kita lihat ya. Dan kita akan coba. Ini kita buka sekali. Oke, kita pasang antena standarnya. Antena standarnya, antenanya punyanya Quanseng-nya, UVK5-nya kita pasang. Karena ini antenanya bagus, jadi kita pasang aja pakai antena bawaannya. Kita coba. Ya lumayan teman-teman, jadi di dalam ruangan ini lebih bagus dibandingkan yang tadi ya, lebih bagus dan lebih kuat. Sebenarnya ada yang kalau dengan antena bawaan lebih kuat teman-teman, tapi kalau pakai antena luar langsung ngedrop, langsung nggak ada. Jadi lebih baik pakai yang ini ya, yang IJV mode nih. Tuh, bersih banget. Dan ini apa saja yang dirubah ya, kita coba lihat. Tadi itu ada white-nya ini bisa plus, white plus kita tutup, dia hilang. Kita coba turunkan ke Nero. Biasanya kalau Nero itu kedengarannya. Nah,
Nero nggak bisa. Nero minus. Nah ini. Langsungnya kebuka. Ya kita balik lagi ke white aja. White plus. Oke teman-teman, jadi sangat peka banget resipnya ya. Menunya itu apa aja kita lihat aja. Di sini ada mode FM, kemudian AM, double sideband, CW. Nah ini. Oke, saya akan kita coba CW-nya. Jadi kita pindah frekuensi 14410. Oke. Saya coba di sini, kita pakai low. Ini sudah, oh ini FM ya. Kita pindah mode CW dulu. Oke. Jadi pakai PTT-nya ini bisa teman-teman ya. Bentar. Jadi kalau mau pakai K ya di sini ya teman-teman ya. Cuman ini kita pakai PTT-nya seperti itu. Kalau kita pakai, sebentar, saya coba pakai extra mic mungkin pengaruh ya. Saya coba pakai extra mic ya. Bisa nggak ya? Pakai extra mic ya. Tuh, ditolok-colokin aja udah. Oh, dia nggak keluar ya. Kalau extra mic kan masuk di situ ya. Berarti harus monitor di yang satunya ya. Sini. Kita coba monitor di sini. Nah, 14. Aduh, sorry. Aduh, 410. Nah, kita monitor di sini. Saya pencet ya, Pak. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa pakai anu ya, extra mic-nya. Jadi pakai PTT-nya. Tapi kan nggak bunyi ya. Sebentar. Kenapa nggak bunyi? Oh, ini karena dia juga modenya masih FM. Jadi harus kita rubah. Ternyata di sini juga harus modenya CW. Oke, kita exit. Kita coba ya. Nah, bunyi ya. Nih. Nah, jadi ternyata tone-nya bunyi di sana ya. Oke, sama-sama harus pakai di CW. Nggak mau ya. Oh, nggak mau. Jadi harus pakai K mungkin ya. Nih. Oh, dia mau. Ya, yang jelas bisa CW teman-teman ya. Yang jelas bisa CW. Sementara karena kita nggak bisa ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman, bisa CW. Oke. Yang jelas untuk resipnya ini kita sudah oke ya, resipnya untuk radio FM-nya ini resipnya oke. Dia sudah bisa ngeresip secara peka. Jadi
tinggal kita tekan ini langsung naik ya. Nah, kalau kita mau buktikan ya, mungkin saya punya radio-radio lain yang biasa saya pakai ya. Kita akan tes untuk RX-nya. Kita coba bandingkan, teman-teman kan biasanya mau dengerin punya Texas ya. Kita coba nih Texas nih. Kita coba Texas nih ya. Kita coba Texas. Oke, apakah bisa RX seismograph? Nggak bisa teman-teman, kita buka squelnya. Menu 1. Squelch. Confirm. Bisa tapi noise sekali tuh. Nah, kita bandingkan dengan yang ini, yang baru kita update tadi, punyanya IJV Mode ya. Kita coba bandingkan, sama-sama kita buka scale-nya, kita bisa lihat, dengarkan hasilnya. Bersih sekali. Oke teman-teman, jadi sekali lagi jangan minder pakai radio UVK5, karena ini radio bisa diuprek-uprek dan ini ternyata resipnya bisa jadi oke sekali ya. Sekali lagi, kalau ini memang banyak kelemahannya, terutama di bagian TX-nya dan RX, selektivitasnya RX-nya dan TX-nya itu, karena filter-filternya ya kemungkinan yang penting bisa mancar aja ini kayaknya. Jadi itu aja sih kelemahannya. Kalau untuk modifnya luar biasa ya, UVK5 ini modifikasinya luar biasa. Untuk firmware-nya bisa diotak-atik dengan Python. Jadi ya teman-teman yang menggunakan UVK5 bisa senang ya, karena meskipun radionya murah tapi bisa diutak-utak. Jadi ini bisa semakin menjadikan radio kebanggaan Anda pakai, Anda bisa RX-nya bagus, TX-nya ya lumayan gitu ya, TX-nya 5 watt ya. Dan di sini bisa ukur power nggak ya, coba yang JV Mode ya. Kalau yang lain kan keluar ya, keluar teman-teman. Jadi di sini dia keluarnya, sebentar, kita jangan mancar di situ ya, 145.0000. Nah, ini kita lihat untuk low powernya 1,3 watt. Jadi kita coba middle 2,9 watt. Kita coba untuk high 3,9 watt juga. 2,9 3,9. Jadi high-nya di 3,9. Kemudian low-nya 1,3, kemudian middle-nya 2,9 watt. Oke, jadi ini untuk radio yang ini. Jadi masing-masing radio beda ya. Kalau nggak percaya, saya akan coba dengan yang UV5R ya. Yang UV5R ini dia kayaknya powernya lebih besar ya, dan suaranya paling bagus. Jadi buat teman-teman ya, kalau Anda ditanya yang mana yang lebih peka untuk resip ya, selama ini saya pakai ya, untuk yang resip lebih peka itu yang UV5R Plus ya, ini yang model begini radionya, UV5R Plus Quanseng, itu peka banget ya. Oke, kita coba ya, kalau yang ini dia berapa watt ya, kita coba aja berapa watt dia keluarnya. Nah, ini sekarang posisi di low power. Di low power, ini CW nggak apa-apa. Tuh, sorry, CW besar ya. Sebentar, kita coba mode-nya beda lah. FM aja coba. Nah, ini FM ya, kita coba di FM. Kita lihat di FM berapa.
Oh, sama aja 3,1 watt. Kita coba di middle. Middle 3,4. Low-nya 3,1, middle 3,4. Wah, naik cuman berapa mili. Oke, kita coba high. Nah, high-nya 4,8. Nih, high-nya 4,8 watt. Jadi, ya itu tadi, setiap radio beda-beda, tapi untuk program, sekali lagi, ya program itu yang paling oke untuk RX-nya, Anda pakai yang IJV, ya, IJV mode. Nah, ini yang terbaru sekarang udah di 2.9 R1. Oke, teman-teman, jadi sekali lagi untuk Anda semua yang punya UVK5, jangan minder menggunakan HT ini, karena HT ini bisa diutak-atik, dan tentunya dengan harga yang murah Anda bisa eksplorasi HT ini sehingga sesuai dengan keinginan Anda. Jadi kalau Anda yang suka spektrum, ya silakan Anda install firmware yang spektrum. Kalau memang Anda suka yang hurufnya bagus, kemudian ada juga yang tampilannya dibalik, ya. Jadi layarnya itu dia hitam, tulisannya putih gitu ya. Nah, itu ada juga. Tapi saya di semua firmware yang ada di website tadi, ya, yang saya paling suka ya cuman IJV mode, karena dia RX-nya paling bagus. Sehingga kita tidak lagi kesulitan untuk menerima sinyal lawan kita, sehingga komunikasi dua arah menjadi lebih baik. Ya, sekitar itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan nanti Anda bisa mencoba untuk UVK5 Anda menjadi lebih peka, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih oke untuk berkomunikasi dengan satu yang lain. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang mungkin baru memegang radio, ya banyak sekali radio yang hadir di pasaran, tapi itu sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Jadi ada radio, ada POC, ada macam-macam. Jadi itu nanti bisa Anda sesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Dan sekali lagi, ada yang bertanya, kalau pakai radio perlu call sign? Ya perlu call sign, karena dia menggunakan frekuensi kalau untuk radio komunikasi, ya. Kecuali kalau dia menggunakan BTS. BTS itu kan kita bayarnya, bayar pulsa, bayar ini itu ke operator atau ke ini BTS-nya, ya. Jadi misal Telkomsel atau apapun itu, bayarnya ke situ. Nanti dari Telkomselnya bayarnya baru ke yang dia menggunakan frekuensi, bayar ke sana gitu. Kalau kita sebagai seorang pribadi, ya kalau radio kita gunakan ada frekuensinya, ya ada pancarannya berapa watt, nah itu kita pasti harus menggunakan call sign. Kalau udah menggunakan call sign lumayan teman-temannya, jadi kalau Anda mendaftar di Orari, Anda bisa berlaku sampai 5 tahun untuk call sign yang Anda dapat, ya. Jadi sekali bayar, sekali Anda dapat call sign, Anda uruskan ke sekretariat lokal Anda, maka itu berlaku 5 tahun. Kalau dibagi 5 tahun teman-teman, sangat murah sekali Anda sudah bisa menggunakan radio ini. Dan kalau saya dengar-dengar kabarnya sih sudah free malahan, ya, sudah free, sudah nggak bayar lagi ujiannya. Jadi tinggal ujian lagi, ujian langsung, ya, sudah free untuk masuk di amatir. Tapi untuk informasi jelasnya nanti Anda silakan membuka website dari teman-teman saya, ya, di situ ada Yankee Bravo 1 Golf Hotel November. Ya, nanti silakan aja ketik aja call sign-nya Yankee Bravo 1 Golf Hotel November. Nah, itu biasanya juga memberikan informasi bagaimana cara kita mau daftar, bagaimana macam-macamnya. Kemudian ada juga ke Om Yusuf, ya. Nanti silakan aja menuju ke channelnya Om Yusuf. Di situ Yankee Bravo 3 Delta Yankee, ya. Kalau nggak salah channelnya namanya, ya, Om Yusuf siapa ya, lupa saya, pokoknya Om Yusuf gitu, ya. Silakan aja menuju ke situ, nanti banyak pencerahan di situ mengenai perizinan dan sebagainya macamnya untuk anggota Orari. Kalau saya di sini, kita menyampaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan radio secara praktek gitu, ya teman-teman. Kalau teori juga sih saya nggak terlalu mendalami teman-teman, karena teori itu butuh waktu yang panjang. Jadi untuk menjelaskannya cukup panjang. Oke, sekian aja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Yankee Charlie itu Yankee Desulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapendri. Bye-bye.